Sekarang bayangin deh, suasana Sumatera yang lebih dari 1300 tahun yang lalu. Belum ada kota besar, kendaraan, dan tentunya kehidupan manusia masih sangat dekat dengan alam. Di masa itu berdiri sebuah kerajaan yang bernama Sriwijaya yang dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan. Nah, di tengah kejayaannya, seorang raja meninggalkan sebuah pesan. Bukan lewat cerita lisan, bukan lewat ingatan manusia, tetapi lewat sesuatu yang dinamakan Prasasti Talangtuo. Yuk, simak video kita untuk mengetahui apa itu Prasasti Talangtuo. Nah, sekarang kita fokus ke satu prasasti ini. Prasasti Talangtuo adalah peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini dibuat lebih dari 1300 tahun yang lalu loh. Tepatnya tahun 606 Saka, atau kalau diubah ke kalender Masehi sekitar tahun 684 Masehi. Prasasti ini dibuat di awal masa kejayaan Sriwijaya, di saat kerajaan ini lagi mulai kuat di jalur perdagangan laut dan mulai dikenal sebagai pusat keagamaan Buddha. Secara fisik, Prasasti Talangtuo ini terbuat dari batu andesit. Batunya besar, berat, dan dipahat langsung. Tulisan dari batu ini bukan cuma 1 atau 2 baris loh, tapi 14 baris. 14 baris yang isinya penuh dengan makna. Aksara yang dipakai adalah aksara Pallawa. Aksara ini asalnya dari India Selatan dan di abad ke-7 memang banyak dipakai di Asia Tenggara. Tapi nih yang menariknya, walaupun aksaranya Pallawa, bahasanya bukan bahasa Sanskerta. Prasasti Talangtuo ditulis pakai bahasa Melayu kuno loh. Lalu, kapan dan di mana Prasasti Talangtuo itu ditemukan? Jadi, tahun 1920, prasasti ini ditemukan di daerah yang namanya Talangtuo, di wilayah Palembang bagian barat Sumatera Selatan. Lokasinya nggak jauh dari Bukit Siguntang loh. Pas ditemukan, kondisi prasasti Talangtuo masih cukup bagus. Tulisan di batunya masih kelihatan jelas, masih bisa dibaca. Dan dari penemuan inilah Prasasti Talangtuo kemudian dikenal luas. Sekarang kita mundur sebentar ke masa ketika prasasti ini dibuat. Tahun 600 Masehi. Di masa ini, Sriwijaya lagi mulai naik. Letaknya strategis, ada di jalur perdagangan laut. Banyak kapal lewat, banyak pedagang yang singgah. Sriwijaya nggak cuma kuat di laut, tapi juga jadi tempat ketemunya banyak budaya. Selain perdagangan, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat agama Buddha. Banyak pendeta datang ke sini, banyak pelajar belajar di sini. Dan di tengah kondisi itu, berkuasalah seorang raja yang bernama Srijaya Nasa. Raja ini dikenal sebagai salah satu penguasa awal Sriwijaya. Di masa pemerintahannya, Sriwijaya bukan cuma fokus ke kekuatan politik, tapi juga kehidupan sosial dan keagamaan. Nah, di konteks inilah Prasasti Talangtuo dibuat, bukan berdiri sendiri, bukan muncul tiba-tiba, tapi lahir dari masyarakat yang hidup dekat dengan alam, punya aktivitas dagang yang ramai dan kuat secara spiritual, dan dari sinilah isi Prasasti Talangtuo jadi masuk akal. Kalau kita lihat Prasasti Talangtuo lebih dekat, prasasti ini sebenarnya punya susunan yang cukup jelas, tidak ditulis sembarangan, melainkan mengikuti pola penulisan prasasti resmi pada masa kerajaan Sriwijaya. Bagian awal prasasti diawali dengan titi mangsa, yang mana disebutkan bahwasannya prasasti ini dibuat pada tanggal 2 Paroterang, bulan Caitra, tahun 606 Saka yang setara dengan tahun 684 Masehi. Setelah itu, prasasti menyebutkan siapa tokoh yang mengeluarkan perintah tersebut, yaitu Puntahyang Srijaya Nasa. Nah, bagian selanjutnya menjadi bagian yang paling menarik. Isi prasasti dipenuhi dengan harapan dan doa. Doa-doa ini tidak hanya ditujukan untuk manusia, tapi untuk semua makhluk hidup. Disinilah terlihat kuatnya pengaruh ajaran Buddha Mahayana, terutama nilai welas asih dan keinginan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
Melalui struktur tersebut, kita bisa memahami bahwasannya isi prasasti Talang Tuo mencatat perintah untuk membangun sebuah taman yang dikenal sebagai Taman Sri Kshetra. Taman ini dirancang sebagai ruang yang menopang kehidupan dengan penanaman berbagai tumbuhan serta pengelolaan air yang baik. Pembangunan taman ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari nilai keagamaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Dari prasasti Talang Tuo, kita bisa melihat bagaimana kekuasaan, agama, dan alam saling terhubung dalam kebijakan Kerajaan Sriwijaya. Nah, hal yang membuat prasasti Talang Tuo menarik bukan hanya karena usianya yang sangat tua, tetapi karena isinya berbicara tentang persoalan yang masih kita hadapi sampai hari ini. Dalam prasasti ini, Raja Sriwijaya memerintahkan pembangunan taman yang dilengkapi tanaman pangan dan sistem air. Artinya, sejak awal penguasa Sriwijaya sudah memikirkan bagaimana lingkungan dikelola agar dapat menopang kehidupan masyarakat. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, kita hidup di tengah persoalan seperti berkurangnya ruang hijau, krisis air bersih, dan ketergantungan pada sumber daya alam yang semakin terbatas. Hal-hal inilah yang secara tidak langsung sudah didasari dan diantisipasi dalam prasasti Talang Tuo. Dari sini kita bisa melihat bahwa prasasti Talang Tuo bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan contoh awal bagaimana kekuasaan dapat diarahkan untuk menjaga keberlanjutan hidup. Pemahaman inilah yang kemudian membawa kita ke makna penting prasasti ini sebagai warisan sejarah yang masih relevan. Jadi, itu dia cerita tentang prasasti Talang Tuo. Dari sepotong batu, kita bisa tahu cara hidup, cara berpikir, dan nilai yang dijunjung oleh masyarakat Sriwijaya lebih dari 1300 tahun yang lalu. Prasasti ini menunjukkan kalau misalnya sejak dahulu orang Nusantara sudah memikirkan kesejahteraan, lingkungan, dan hidup berdampingan. Lalu hari ini tugas kita bukan cuma mengagumi peninggalannya, tetapi juga memahami pesannya. Karena sejarah bukan cuma tentang masa lalu, tapi tentang apa yang bisa kita pelajari untuk hari ini dan kedepannya. Terima kasih sudah ikut menyimak. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye-bye.